Halo semuanya, saat ini saya akan menerangkan mengenai materi fungsi kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Oke, kita akan mulai dari fungsi kurva permintaan. Nah, sebenarnya kalau kita ingat ya kembali hukum dari permintaan ya menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah permintaan itu berbanding terbalik. Ya, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun, begitu sebaliknya. Contohnya, misalnya ada platform online shop yang lagi flash sale, ditambah ada pula tawaran gratis ongkir. Pasti kita bakal memesan barang sebanyak-banyaknya. Dalam hati kita, ya mumpung lagi murah gitu ya. Nah, ini dia bentuk dari fungsi permintaan. Nah, QD sama dengan A kurang BP. Apa itu Q? Q itu dari kata quantity atau jumlah ya, jumlah barang yang diminta. Kemudian A itu adalah konstanta, B ini adalah koefisien atau kemiringan, dan P adalah price, harga barang atau jasa. Nah, untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat kita gunakan rumus Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Q1 di sini adalah jumlah barang yang diminta pada awalnya atau jumlah barang mula-mula. Q2 ini adalah jumlah barang yang diminta setelah adanya perubahan harga. Dan P1 ini adalah harga mula-mula atau harga pada awalnya, P2 adalah harga setelah adanya perubahan. Oke, kita lanjut ke fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan adalah Q sama dengan A tambah B, P. Ya, sama juga seperti yang tadi, Q adalah quantity atau jumlah barang yang ditawarkan, A adalah konstanta, B adalah koefisien, dan P adalah price atau harga produk. Oke, nah untuk memperoleh persamaan kurva penawaran ini kita bisa gunakan rumus sama seperti yang permintaan tadi. Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Oke, keterangannya juga sama seperti yang di kurva permintaan. Oke, kita masuk ke contoh. Ya, contohnya dalam suatu pasar diketahui saat harga beras Rp5, jumlah yang diminta 40 kilo. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi 15 rupiah, jumlah yang diminta turun menjadi 20 kilo. Sekarang kita diminta untuk mencari fungsi permintaan ya. Jadi kalau mencari fungsi permintaan kita gunakanlah rumus Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Baik, kita tulis ya, P1 harga mula-mula tadi adalah Rp5. Saat harganya Rp5 tadi jumlah barang yang diminta adalah 40. Lalu P2-nya naik ya dari Rp5 menjadi Rp15. Jadi P2-nya Rp15. Saat harganya Rp15, kuantitas yang diminta adalah 20 kilo. Oke, kita masukkan rumusnya. Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Oke, kita masukkan Q1-nya adalah 40, oke, per Q2 20 kurang Q1 40 sama dengan P kurang berapa P1-nya 5 ya. P1-nya 5 per P2 15 kurang 5. Oke, sekarang kita mau kurangkan ya, Q kurang 40 per 20 kurang 40 minus 20 sama dengan P kurang 5 per 15 kurang 5 adalah 10. Ya, sekarang kita mau kalikan silang. Oke, 10 kali Q, 10Q. 10 kali negatif 40, negatif 400, sama dengan minus 20 kali P sama dengan
minus 20P. Minus 20 kali 5, minus kali minus, negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi minus 20 kali minus 5 sama dengan 100. Oke, sekarang 10Q ya, minus 400-nya kita pindahkan ke sisi sebelah kanan ya. Jadi tinggal 10Q. Oke, sama dengan tadi minus 400 dipindahkan ke sisi sebelah kanan, jadi negatifnya berubah ke sebelah kanan jadi positif. Jadi 100 tambah 400, jadi 500 kurang 20P. Oke, sekarang 500 kurang 20P ini kita bagi 10. Hasilnya Q sama dengan 500 bagi 10, 50, kurang 20 bagi 10, 2. Jadi Q sama dengan 50 kurang 2P. Ini adalah fungsi permintaannya. Nah, ini adalah kurvanya. Oke, yang tadi harganya dari 5, P1-nya berubah naik menjadi Rp15 ya. Saat harganya Rp5, jumlah yang diminta 40 kilo, saat harganya Rp15, jumlah yang diminta 20 kilo. Ini adalah kurva permintaannya. Dengan fungsinya Q sama dengan 50 kurang 2P. Baik, sekarang kita ke contoh soal mencari fungsi penawaran. Contohnya, pada saat harga barang X Rp5, jumlah yang ditawarkan 5 unit. Oke, berarti P1-nya 5, PQ1-nya adalah 5. Kita tulis ya, diketahui. Dan jika harga barang tersebut naik menjadi Rp15, berarti ini adalah P2-nya. Jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 55 unit ya. Ini adalah Q2-nya. Ditanya buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Kita gunakan rumus Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Baik, kita masukkan ya, Q kurang Q1, Q1-nya 5 per Q2 55 kurang Q1 5 ya. Sama dengan P kurang P1-nya 5 per P2-nya 15 kurang P1, P1-nya adalah 5. Jadi didapatlah ini. Nah, sekarang kita kurangkan ya. Q kurang 5 per 55 kurang 5, 50. P kurang 5 per 15 kurang 5, 15 kurang 5, 10. Lalu kita kalikan silang ya. 10 kali Q, 10Q kali 10 kali Q, 10Q. Kemudian kita kalikan lagi 10 kali minus 5 adalah minus 50. Bagian yang ini sekarang, 50 kali P, 50P, 50 kali minus 5, minus 250. Oke, sekarang kita mau memindahkan negatif 5 ini ke sisi sebelah kanan ya. Jadi bentuknya 10Q sama dengan 10P kurang 250 tambah 50. Kenapa tambah 50, Miss? Karena dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, negatif berubah menjadi positif gitu. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan ya. Minus 250 tambah 50. Jadi 10Q sama dengan 50P kurang 200. Nah, sekarang kita mau mencari Q-nya ya. Kita mau mencari QS. Oke. QS, fungsi QS ya. Bagaimana, Miss? Caranya 10 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena ini kali, maka jadi kalau pindah ke sebelah kanan, maka dibagi. Jadi Q sama dengan 50P kurang 200 bagi 10. Hasilnya adalah 50P bagi 10 sama dengan 5P. Minus 200 bagi 10 sama dengan minus 20. Hasilnya adalah Q sama dengan 5P kurang 20, atau karena ini adalah kurva fungsi penawaran, maka karena fungsi penawaran sesuai dengan hukumnya adalah berbanding lurus, maka di sini kan harusnya positif. Jadi kita bisa ubah posisinya jadi
Q sama dengan minus 20, ini berubah ya ke sebelah kiri, tambah 5P. Nah, ini dia kurvanya. Tadi harganya 5, naik jadi 15. Ya, saat harganya 5, jumlah barang yang diminta adalah 5 unit. Saat harganya 15, jumlah barang yang diminta adalah 55 unit, naik ya. Maka ini adalah kurva penawarannya. Q sama dengan min 20 tambah 5P. Perhatikan soal yang ada di bukumu, halaman 138. Ini akan terangkan cara pengerjaannya. Ya, jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 kurang 3P, maka diminta untuk hitunglah jumlah permintaan pada harga Rp5 dan Rp10. Kita diminta jumlah permintaan ya, bukan fungsi. Beda sama yang tadi, ini bentuk soal yang berbeda. Yang B diminta hitunglah jumlah permintaan barang saat gratis ya. Kemudian C diminta menggambar kurva permintaannya. Bagaimana kita bisa menggambar kurva permintaan kalau kita belum mengetahui berapa harganya dan berapa jumlah barang yang diminta. Jadi kita kerjakan dulu yang bagian A. Yang diminta adalah hitunglah jumlah permintaan pada harga Rp5 dan Rp10. Oke. Jadi kita mulai dari yang harga Rp5 ya. P sama dengan 5. Kita masukkan fungsinya. Oke. Jadi pada soal ini fungsinya sudah diketahui. Soal yang sebelumnya kita mencari fungsi gitu. Jadi berbeda pengerjaannya. Diperhatikan baik-baik. Fungsinya adalah QD sama dengan 40 kurang 40 kurang 3P. Oke, P-nya 5. Jadi kita tinggal kalikan. 40 kurang 3 kali 5. Hasilnya 25. Oke, jadi jumlah permintaannya, jadi saat harga Rp5 permintaannya 25 unit. Oke, sekarang yang diminta P-nya 10 ya. Permintaan jumlah barang yang diminta apabila P-nya 10. Kita masukkan hal yang sama juga. Kita masukkan fungsinya. QD sama dengan 40 kurang 3 kali P, 3P. P-nya 10. Jadi 40 kurang 3 kali 10. Oke, 3 kali 10 berapa? 30. Kita kalikan dulu yang di dalam kurung ya. Oke. 40 kurang 30 sama dengan 10. Sorry, ini salah ya, bukan 30 tapi 10. Oke. Bentar, Miss ganti dulu biar kalian tidak salah info. Ya. Jadi 40 kurang 30 sama dengan 10. Artinya pada saat harganya Rp10, permintaannya 10 unit. Itu yang A. Sekarang yang B. Kita diminta hitunglah jumlah permintaan barang saat dibagi gratis, saat harganya gratis gitu ya. Jadi harga barang gratis berarti P sama dengan 0. Kita lakukan hal yang sama, tapi P-nya kita buat 0. 40 kurang 3 kali 0. 3 kali 0 ya 0. Jadi saat harganya gratis permintaannya 40 unit. Sekarang kita kerjakan yang bagian C. Ya, kita diminta untuk membuat kurva permintaannya. Jadi sebelum kita membuat kurva, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu P dan titik potong terhadap sumbu Q. Nah, saat kita mau membuat titik potong sumbu P, kita buat pemisalan Q-nya sama dengan 0. Dan saat titik potong di sumbu Q, kita buat pemisalan P sama dengan 0. Oke. Nah, untuk Q sama dengan 0, kita mau mencari titik potong sumbu P dulu ya. Q-nya tadi sama dengan 0, maka kita masukkan fungsinya 3D. QD sama dengan 40 kurang 3P. Q-nya tadi 0, jadi 0 sama dengan 40 kurang 3P.
kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadi minus 3P kita pindahkan ke sebelah kiri jadi positif. Artinya 3P sama dengan 40. Oke. P sama dengan 40 dibagi 3. Jadi 3 ini kita pindahkan ke sisi sebelah kanan ya. Kita pindahkan 3-nya ke sisi sebelah kanan, jadi P sama dengan 40 dibagi 3. Hasilnya P sama dengan 40 bagi 3 adalah 13 1/3. Jadi koordinatnya Q sama dengan P adalah Q-nya tadi 0, P-nya adalah 13 1/3. Nah, sekarang kita mau menentukan titik potong sumbu Q, jadi P-nya sama dengan 0. P sama dengan 0, maka kita masukkan fungsinya. QD sama dengan 40 kurang 3P. QD sama dengan 40 kurang 3 kali 0 sama dengan 0. Jadi QD sama dengan 40. Koordinatnya QP 40, P-nya tadi sama dengan 0. Ini dia titik potongnya. Oke. QD 40,0, P-nya adalah 13 1/3. Nah, masukkan kurvanya. Kita gambar kurvanya ya. Tadi ini adalah garis P untuk harga. P-nya tadi adalah 13 1/3. Kira-kira di sini. Kemudian titik potong untuk sumbu Q-nya adalah 40. Titik potong untuk sumbu Q-nya adalah 40. Jadi kita tarik garis kurvanya ya. Kita tarik garis kurvanya 13 1/3 dan 40 kita hubungkan. Ini adalah kurva permintaan pada fungsi QD 40 kurang 3P. Gitu. Jadi di bukumu memang tidak ada penjelasan tentang ini. Ya. Kita next ke soal mengenai penawaran. Oke, jika diketahui fungsi penawaran dinyatakan dengan persamaan QS sama dengan 2P kurang 5, maka ditanya, hitunglah jumlah penawaran jika harga per unitnya Rp5 dan Rp10. Kita lakukan hal yang sama seperti soal sebelumnya. Yang B disuruh gambar kurva penawaran. Baik, kita langsung kerjakan yang A. P-nya sama dengan Rp5. Oke, kita masukkan lagi fungsinya. QS sama dengan 2P kurang 5. Jadi P-nya tadi 5 ya. P-nya 5. 2P, P-nya jadi 5. 2 kali 5 kurang 5. Berapa 2 kali 5 kurang 5? 2 kali 5 10 kurang 5. Jadi hasilnya adalah 5. Oke, jadi jumlah penawaran pada saat harga Rp5 per unit adalah 5 unit. Sekarang ketika harganya Rp10, P-nya 10, kita masukkan lagi fungsinya QS sama dengan 2P kurang 5, P-nya 10, jadi 2 kali 10, 20 kurang 5, 20 kurang 5, 15 ya. Jadi jumlah penawaran pada saat harga Rp10 per unit adalah 15 unit. Sekarang kita mau membuat kurva penawarannya. Kita tentukan seperti yang tadi, tentukan dulu titik potong sumbu P dan sumbu Q. Jadi kita buat pemisalan saat mencari titik potong P, kita buat pemisalan Q sama dengan 0, dan pada saat kita menentukan titik potong sumbu Q, kita buat pemisalan P sama dengan 0. Ya, sekarang kita tulis fungsinya tadi. QS sama dengan 2P kurang 5. Ya, untuk Q sama dengan 0, kita mau mencari sumbu P, Q sama dengan 0, maka QS sama dengan 2P kurang 5, Q-nya 0, sama dengan 2P kurang 5, 5-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, ya, jadi positif, negatif, dipindahkan ke sebelah kiri, jadi positif. 5 sama dengan 2P. Jadi P-nya berapa? 5, kita pindahkan 2 ke sebelah, karena ini kali ya, kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi 5 bagi 2. Berapa P-nya? P-nya 5 bagi 2 atau P sama dengan 2, 1/2. Jadi koordinat QP adalah 0,21/2 untuk P-nya. Nah, sekarang kita mau menentukan koordinat
titik koordinatnya sumbu Q, maka kita buat pemisalan P sama dengan 0. Maka kita masukkan fungsinya tadi, ya, QS sama dengan 2P kurang 5, QS yang mau kita cari sama dengan 2P, P-nya adalah 0, 2 kali 0 sama dengan 0, kurang 5. Artinya QS sama dengan minus 5. Jadi koordinat Q, P sama dengan minus 5,0. Oke, ini dia titik potong sumbu P dan sumbu Q. Nah, ini dia tadi kuantitinya, ya, titik potong Q sama dengan minus 5 dan titik potong sumbu P sama dengan 2/1/2. Kita tarik garis kurvanya, ini adalah kurvanya, ya. Oke, kurva untuk fungsi penawaran US sama dengan 2P kurang 5. Baik, sampai di sini penjelasan mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Miss harap kalian mengerti dengan penjelasannya, dan apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih.